Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem operasi mobile. Langsung saja. Nah, pengertian OS sistem operasi mobile atau sering disebut dengan istilah mobile OS merupakan sistem operasi yang digunakan untuk mengatur sistem kerja hardware atau aplikasi pada perangkat mobile. Selanjutnya, mobile OS mirip dengan OS yang digunakan pada komputer atau laptop. Hanya saja, mobile OS dibuat oleh sederhana lagi. Lebih jelasnya, adapun fungsi sistem operasi mobile yaitu menghubungkan hardware perangkat keras dengan user pengguna. Selain itu, mobile OS jugalah yang bisa mengatur sehingga suatu aplikasi yang terinstal bisa berjalan dengan baik. Sejarah sistem operasi mobile OS bukanlah salah satu teknologi yang baru. 20 tahun yang lalu, teknologi ini sudah mulai dikembangkan dengan kemampuan awal yang sangat minim. Tidak seperti sekarang, di mana mobile OS bisa membuat perangkat mobile yang kita pakai setiap hari terkoneksi internet, merekam video, menampilkan maps, dan fitur-fitur lainnya. Nah, macam-macam sistem operasi mobile. Ada yang disebut dengan OS Android. Android adalah rajanya mobile OS. Android memiliki berbagai macam versi yang dimulai dari tahun 2007. Uniknya, mereka menamakan versi-versinya menggunakan nama makanan. Contohnya, Cupcake, Nugget, Pi, Oreo, dan terbaru adalah Android N. Android ini bisa digunakan untuk berbagai macam perangkat mobile seperti smartphone, smartwatch, dan smart TV. Beberapa smartphone yang menggunakan OS Android sekarang Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, dan lain sebagainya. Yang kedua itu iOS. iOS adalah sistem operasi mobile yang diciptakan oleh perusahaan Apple. Nama sebelumnya adalah iPhone OS. Sistem operasi ini khusus digunakan oleh perangkat-perangkat mobile buatan Apple, yaitu iPhone, iWatch, iPod, dan Apple TV. iOS ini pertama kali dirilis pada tahun 2007 dan bersifat closed-core sehingga perangkat-perangkat dari vendor selain Apple tidak bisa menggunakan mobile OS ini. iOS berada di urutan kedua dari Android dari sisi penggunanya saat ini. Nah, ada dibilang KOS. Mobile OS ini dibangun dari rentuhan Firefox OS yang merupakan OS untuk perangkat mobile. Namun, setelah dihentikan karena alasan ingin terus terhadap perangkat Smart TV. Nah, KOS bisa dibilang versi baru dari Firefox OS yang mana mobile OS ini lebih ditujukan pada fitur phone atau biasa kita sebut ponsel fitur. Fitur phone Nokia versi 8110 Nokia Pisang adalah salah satu ponsel genggam yang menggunakan KSOS. Tidak hanya Nokia, vendor lain yang menggunakan OS ini yaitu Doro, Micromax, dan Bullet. Meskipun KaiOS kalah pamornya dari Android dan iOS,
Namun, Google melihat jika iOS memiliki peluang yang cukup bagus untuk ponsel fitur dan mendukung OS ini dengan menyuntingkan dan sekitar 134 miliar. Nah, BlackBerry OS. Mobile ini diciptakan oleh perusahaan RIM Research in Motion yang berasal dari Kanada. Smartphone BlackBerry yang menggunakan OS ini sempat booming sebelum adanya Android dan iOS. Pada tahun 2008, BlackBerry mencapai puncak kejayaannya di Indonesia. Banyak kalangan remaja yang menggunakannya saat itu, ibu rumah tangga, pebisnis, pelajar, dan pengguna lainnya sangat bangga jika menggunakan ponsel pintar ini. Hal ini dipicu karena ada satu aplikasi yang populer dan sangat menarik untuk dipakai, yaitu BBM, BlackBerry Messenger. BlackBerry mulai ditinggalkan oleh pengguna setelah boomingnya ponsel Android dan iOS. Nah, adapun Windows Phone. Windows Phone adalah sistem operasi mobile yang diciptakan oleh perusahaan Microsoft. Meskipun saat ini masih ada smartphone yang menggunakan OS Windows Phone, namun perusahaan Microsoft akan menghentikan seluruh update-nya. Keputusan tersebut diambil karena kurangnya minat terhadap perangkat mobile dengan OS Windows Phone. Bukan perusahaan Microsoft pun menyarankan agar para pengguna smartphone ber-OS tersebut untuk beralih ke smartphone dengan OS Android atau iOS. Padahal dulu Microsoft dan Nokia telah bekerja sama untuk mencoba keberuntungan di pangsa pasar smartphone. Kemudian Nokia pun menggunakan mobile OS Windows Phone untuk ponsel pintarnya. Nokia Lumia adalah salah satu smartphone yang menggunakan OS ini. Nah, Symbian. Symbian dikembangkan oleh perusahaan bernama Symbian Ltd. OS ini dirancang untuk perangkat mobile. Masih ingat dengan Nokia N-Series? Nah, ponsel-ponsel tersebut menggunakan sistem operasi ini. Selain ponsel Nokia, beberapa vendor ponsel seperti Samsung, LG, dan Sony Ericsson juga menggunakan OS Symbian. Saat itulah puncak kejayaan Symbian berlangsung. Kelebihan dari sistem operasi Symbian sendiri adalah performnya yang tidak membutuhkan RAM dan juga memori dengan ukuran besar. Hal tersebut juga karena sistem operasi ini masih belum memiliki fitur yang banyak seperti Android dan iOS. Tizen iOS. Sistem operasi ini dikembangkan oleh perusahaan Samsung. Dengan adanya Tizen, mereka berharap bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap OS Android besutan Google. Sama seperti OS Android, Tizen juga bersifat open source dengan inti program dari Linux. Tizen versi 1.0 diluncurkan pada tahun 2012 dengan kode nama Larkspur. Adapun smartphone yang sudah menggunakan OS Tizen yaitu Samsung Z1, Samsung Z2, dan Samsung Z4.
Fuchsia OS. Google sebagai perusahaan induk dari OS Android saat ini ternyata sedang mengembangkan OS untuk masa depan yang bisa jadi ini adalah penerus dari OS Android. Fuchsia merupakan OS yang mampu berjalan di perang mobile seperti smartphone, tablet, dan laptop. Menurut Bloomberg, Fuchsia dibuat oleh Google untuk menyatukan seluruh perangkat besutannya di bawah satu OS saja. Artinya, smartphone, laptop, speaker yang merupakan produk Google akan menggunakan OS Fuchsia. Menurut rumor, OS ini baru akan diluncurkan untuk perangkat mobile pada tahun 2024. Selain sistem operasi di atas, ada juga mobile OS yang lebih dulu hadir seperti pada OS, WebOS, Plum, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi sistem operasi mobile. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.